Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Punggu yang telah memaparkan materi. Baik kepada teman-teman yang tadi kan udah ada penyampaian materi ya dari Kanada, dari Kak Unggul. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget dipersilahkan. Di kolom chat juga nggak apa-apa ya, sambil kolom chat tinggalkan pertanyaan kalau mungkin malu on cam gitu ya, nggak masalah. Tapi saya ingin coba mengambil sedikit pelajaran dari dua materi tadi. Tadi rata-rata memang mengarahnya ke studi gender gitu ya, studi gender, dan aku ingin coba angkat sederhana sedikit gitu. Jadi kalau misalkan tadi bahwasannya ada kesetaraan dari inna akramakum indallah atqakum, lalu amanah sebagai khalifatullah fil ard dan lain sebagainya. Tapi ada dalam beberapa ayat itu memang ya bukan memberikan satu diskredit atau apa ya, tetapi memang disebutkan seperti misalkan perempuan itu satu makhluk yang diceritakan pernah mengalami cinta buta gitu. Pada kisahnya Sulaiman dan Imratul Aziz. Qad syaghafaha hubba inna la naraha fi dhalalim mubin. Ya kadang ini jadi dalil buat saya juga gitu. Artinya kalau memang perempuan kadang punya minat sama laki-laki, dia akan menunjukkan minat itu gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak minat, ya mau laki-lakinya effort kayak apa juga gak guna gitu. Misalkan kayak gitu ya. Kadang-kadang sampai seperti itu. Sia ilah. Lalu enggak, ini kan tambahan aja. Siapa tahu nanti ada tanggapan dari dua narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka suka validasi gitu. Lanjutan ayatnya kan falam masami'as bimakrihina arsalas ilaihina wa a'tadas lahuna muttaka'u atas kula wahidatin minhu sikina wa qalat ikhruj alaihin. Nah, ketika falam mara'ain akbanu qatana aydihun. Nah, ketika melihat Yusufnya langsung kan sebenarnya mereka mencibir nih, mencibir si Imratul Aziz. Nih cinta buta nih, dia sesat, dia tersesat gitu kan. Ketika Imratul Aziznya bilang nih ya, lihat nih orangnya ya, lihat ya. Akhirnya baru eh mahada bashar in hada illa malakun karim. Ya, baru dia bilang wah ini mah keren banget ini. Nah, jadi kira-kira bagaimana kita merespon seperti itu gitu. Jadi kadang saya setuju tuh tadi kalau misalkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu maknanya jadi penguat ya. Itu keren banget itu. Jadi penguat perempuan karena terkadang memang dia punya sisi-sisi labil seperti yang disampaikan oleh ayat tadi gitu. Ya kira-kira itu ya, tambahan sedikit. Siapa tahu bisa ditanggapi. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky. Oke, baik kepada teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau bisa juga bisa di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perempuan yang boleh berkarir, izin bercerita sedikit katanya. Eh, Saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan kecil, koperasi simpan pinjam atau bank kecil. Awalnya saya pernah berhenti selama 4 tahunan. Saya juga berjanji kepada diri sendiri untuk tidak kembali. Tapi, qadarullah, bekerja lagi. Nah, karena orang tua dan keadaan yang mendesak, dan sebelum masuk lagi, saya sudah pernah mencari pekerjaan lain. Terus masukkan lamaran ke sana kemari, tapi tidak ada yang berhasil. Nah, apakah boleh saya bekerja di sini karena ada riba, dan bagaimana saya harus menganggapi keadaan saya ini agar tidak berprasangka buruk dengan keadaan saya sendiri? Jadi dari pertanyaannya itu, Mbak Baik itu bekerja di suatu bank. Nah, beliau itu sudah berhenti 4 tahun, tetapi beliau juga mencari pekerjaan yang lain, tetapi tidak ada, dan beliau juga kembali lagi bekerja. Nah, mungkin dari
Kak Kotrunada atau Kak Unggal, uh, ada yang bisa Ya, menanggapi pertanyaan ini? terkait ekonomi ya. Ya, Mungkin saya kalau masalah pekerjaannya nanti ke Mbak Kotrunada. Bagi saya nggak masalah ya. Saya mau menyoroti masalah riba dulu. Apakah perbankan itu riba atau tidak gitu ya. Jadi Indonesia itu kan sekarang sudah menggunakan fiat currency. Fiat currency itu selalu mengalami depresiasi secara nilai. Jadi misalkan saya punya hutang dulu 2000 zaman 80-an dapat sapi, kalau 2000 zaman sekarang dapat kerupuk ya. Iya kan? Ada apa depresiasi masalah nilai. Depresiasi Kerupuk itu dan terjadi karena eh kenapa? enggak kerupuk harganya naik mas, Ya, goceng sekarang. oh udah naik ya. Oh, nggak dapat malah. Jadi Ya lanjut lanjut lanjut. depresiasi itu terjadi karena adanya suku bunga yang ada di bank. Misal, suku bunga Bank Indonesia sekarang 5%. Otomatis uang 100.000 tahun depan nilai aslinya turun jadi 95.000. Meskipun nominalnya menjadi 100.000, ya kan? Dan kemudian misalkan saya perbankan, saya bank apa BRI misal atau BCA, ketika suku bunganya naik, inflasi itu ada, otomatis saya kan minimal kalau suku bunga 5%, saya pasti kasih pinjaman itu pengembaliannya 6%. 5% buat nutup apa namanya pinjaman saya ke bank sentral sebagai modal, 1% sebagai operasional saya. Nah, dalam poin ini sebenarnya perbankan itu tidak riba dalam poin ini ya. Kecuali nanti ketika apa namanya bunga yang di-share itu 30% misal. Itu sangat jauh daripada biaya suku bunga dan juga dari operasional. 30% misal, seperti pinjol, fintech, dan lain-lain itu baru yang riba. Nah, koperasi itu biasanya bunganya sedikit di atas KPR. Nah, kalau kita tinjau dari situ, meskipun ini masih menjadi perdebatan para ulama fuqaha ya, itu bukan riba. Gitu. Jadi, nggak masalah juga untuk kerja di sana. Dan itu masih halal. Masalah bekerja atau tidaknya nanti Mbak Kotrunada yang lebih paham di situ. Mungkin itu dari saya. baik. Terima kasih kepada Kak Unggul. Mungkin dari Kak Kotrunada menanggapi pertanyaan dari Kak Baik. Iya ya, sebenarnya yang dijelaskan sama Mas Unggul tadi itu udah senada juga sih sama yang pernah dikutip sama Gus Dur. Jadi zaman itu ya 99 ya, 99 2000 itu Gus Dur sudah mengungkapkan soal itu. Soal bagaimana kita tidak bisa hanya melihat riba itu adalah memberikan apa namanya nilai tambah yang lebih ya ketika mengembalikan uang dan seterusnya lah pokoknya konsep-konsep seperti itu karena tadi benar ada depresiasi ada nilai ya bukan misalnya 10.000 hari ini dengan 10.000 20 tahun mendatang ya jelas akan berbeda nilainya dan itu kalau misalnya kita ngomongin soal konsep riba itu tidak boleh menzolimi kan itu ada dua pihak ya tidak boleh menzolimi bahasanya tidak boleh menzolimi penjual dan tidak juga menzolimi diri sendiri juga gitu sehingga harus ada equilibrium price gitu ya kalau bahasa ekonominya ada titik temunya di situ. Nah, saya setuju banget soal jadi ya bekerja di bank itu ya nggak riba, bekerja di apalagi koperasi simpan pinjam justru sebenarnya yang Nada pikirkan itu malah jangan-jangan koperasi simpan pinjam itu uang yang berputar kan nilainya pasti akan berkurang ya. Nilainya akan turun karena sistemnya koperasi itu kan kita minjem misalnya 2 juta dibayarnya per bulan dengan kredit dan tidak ada apa namanya tidak ada penambahan berapa persen bunganya. Oh Nah, gitu di koperasi.
ini koperasi simpan pinjam via masjid ya. Jadi Oh, ini via enak masjid nih banget maksudnya. kalau gitu. Jadi Sebenarnya pengen kan nginjem konsep gue. Nah, aku konsep mau koperasi nanya, simpan Kak. pinjam di perempuan kepala keluarga di PK itu juga komunitasnya itu punya koperasi simpan pinjam. Oh, Omsetnya dia yang berputar udah miliaran, padahal itu terjadi di warga desa yang perempuan-perempuan kepala keluarga yang tidak bisa baca, tidak bisa apa dan seterusnya. Terus ada PK masuk ngasih pendidikan, dan salah satu penguatan ekonomi di sana yang dilakukan adalah memberdayakan melalui koperasi simpan pinjam itu. Dan tapi itu nggak pailit itu ya, Nat ya? konsepnya. Itu konsepnya kayak gitu. Kenapa? Nggak pailit ya kayak gitu ya? Maksudnya nggak ada bunganya, terus apa bukan? Nah, Iya, maksudnya nggak ada. Udah justru gitu saya jadi dibayarnya pelan-pelan. mempertanyakan, tapi ada namanya simpanan pokoknya. Nah, simpanan pokoknya ini yang harus dipenuhi oleh si yang membernya itu gitu. Misalnya simpanan pokoknya 500.000, itu harus dipenuhi. Nah, nanti dia kan kebantu dengan pinjaman orang lain ya kalau sistemnya koperasi itu. Jadi simpanan pokok yang tersimpan banyak itu nanti bisa disalurkan ke orang yang minjem. Nanti akan dibayarnya secara kredit gitu. Tapi simpanan pokoknya itu tetap harus ada gitu kalau nggak salah gitu. Ini kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, justru saya berpikirnya terbalik gini. Jangan-jangan itu merugikan. Tapi kalau ini kan dari masyarakat ke masyarakat ya. Aku nggak tahu kalau misalnya ini koperasinya ada perusahaannya, kemudian dia beneran nggak pakai bunga. Aku nggak tahu ya. Kalau beneran nggak pakai bunga, maka sebenarnya yang dirugikan adalah perusahaannya. Dan itu juga konsep riba. Maksudnya riba dalam artian karena nggak boleh menzolimi siapapun sebenarnya di konsep simpan pinjam dan seterusnya. Nggak ada yang boleh terzolimi gitu. Nah, kalau ini ada salah satu pihak yang terzolimi, justru kayak kita bisa mempertanyakan, oh jangan-jangan yang riba bukan yang perusahaannya, tapi si peminjamnya ini kalau tidak memberikan bunga sama sekali atau tidak memberikan penambahan nilai, itu justru dianya gitu. Gimana ya konsepnya? Nah, inilah nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Mas Unggul juga boleh berkomentar juga mungkin soal ini. Yogo juga boleh. Tapi soal bagaimana perempuan bekerjanya, Mbak, yang Mbak Baik lakukan itu sesuatu yang mulia gitu. Maksudnya ya itu tadi kan kita sempat bahas soal konsep merumahkan perempuan ya. Dianggap perempuan solihah itu ketika dia yang bekerja dari rumah dan seterusnya gitu. Nah, tapi kita tadi udah bahas juga bahwa merumahkan perempuan atau memaksa perempuan ada di dalam rumah dan mengkategorikan sebagai perempuan yang di dalam rumah adalah solihah gitu, perempuan-perempuan solihah, itu menjadi kontradiktif ketika kita melihat ayat tentang hukuman orang yang berzina gitu deh. Jadi khusus untuk ayat ini kayaknya emang paling cocok untuk menjaga kehormatan, pembagian tugas domestik dan publik, hanya itu sih sebenarnya. Terus ya yang dilakukan sama Mbak Baik sudah baik. Coba nanti lihat lebih teliti soal bunga dan berapa persen bunganya, mungkin lebih ke situ aja. Kalau selama belum mendapatkan kesempatan yang lain ya nggak apa-apa sih, nggak, dan tahu kalau ini karena setahun ada koperasi simpan pinjam itu membantu orang, dia nggak mencekik gitu loh, dia bukan rentenir ya, beda dengan lintah darat ya gitu. Setahun ada dia sistemnya ya karena sistemnya sudah, dan ada ininya juga, ada apa namanya, badan standarisasi koperasi juga kalau nggak salah juga itu harus didaftarkan kayak nanti suku bunganya dan seterusnya juga kayaknya itu harus ada standarisasinya gitu. Jadi insya Allah yang dilakukan ya justru baiklah, pahlawan lah. Itu aja sih.